Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 417. Qi Hao sedikit bingung. Dia tidak menyangka sialan ingin bergabung dengan tim bayangan. Kalau laki-laki, itu normal. Tapi agar seorang wanita bisa mengatakan ini, orang harus mengaguminya. Lagi pula, metode pelatihan tim bayangan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ini tidak ada hubungannya dengan gender. Ini terutama bergantung pada kemampuan bertarung seseorang. Qi Hao tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Karena rekrutan tim bayangan sama sekali bukan prajurit pasukan khusus biasa, melainkan pejuang. Tapi sialan di depannya hanyalah orang biasa, dan ditolak 3 kali adalah hal yang wajar. Namun, Qi Hao tidak mengatakannya dengan jelas, tidak ingin menyurutkan semangatnya. Lalu bagaimana aku bisa bergabung dengan tim bayangan? Sialan bertanya dengan penuh semangat. Jika saya melamar ke Chief Duanguo, apakah efeknya akan lebih baik? Karena Departemen Militer ada urusan, pemimpin lama pergi ke Yanjing untuk rapat, tapi Anda juga tidak bisa menemukannya. Qi Hao bingung. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah tidak ada jalan lain? Ini. Qi Hao berpikir sejenak dan tidak tahan menyakiti kepercayaan diri sialan, jadi dia berkata. Selain ketua lama kami, Anda juga dapat berbicara dengan atasan kami tentang masalah ini dan melihat bagaimana sikapnya. Jika dia bersedia menerima Anda, maka Anda boleh masuk. Qi Hao tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia menyalahkan Su Chen atas kekacauan itu. Bosmu. Sialan sedikit bingung. Qi Hao adalah kapten tim bayangan, jadi mengapa ada bos lain? Apakah ada orang di tim bayangan yang memiliki kartu lebih besar darinya? Benar, bos yang kubicarakan adalah kepala instruktur bayangan kita. Dia adalah dewa. Dia tak terkalahkan. Tidak ada yang menjadi lawannya. Menyebutkan Su Chen saja sudah bisa mengingatkan Qi Hao akan adegan pertandingan hari itu. Bahkan Zhao Nantian dari Longya terkesan olehnya. Selain para dewa di langit, Qi Hao tidak dapat memikirkan kata sifat lainnya. Lagi pula, saya baru lulus sekolah dasar. Tidak mudah memikirkan kata-kata seperti itu. Ada orang yang sangat kuat di tim bayangan. Mata indah sialan penuh kerinduan yang tak terbatas. Karena selama laporan tadi, Qi Hao telah menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Tapi orang sekuat itu sebenarnya sangat menghormati kepala instrukturnya. Tidak diragukan lagi. Instruktur kepala bayangan mereka sudah sangat kuat. Jika Anda bisa bergabung dengan Shadow dan menjadi anggota timnya, kekuatan Anda pasti akan naik ke level berikutnya. Saat itu, kita bisa membalas dendam pada pria sialan itu. Tentu saja, bos kami sangat kuat, Anda tidak dapat membayangkannya. Kapten Qi, bisakah Anda membantu saya memperkenalkan kepala instruktur Anda? Saya ingin mengobrol dengannya, kata sialan dengan penuh harapan. Ini. Qi Hao berpikir sejenak dan kemudian berkata. Baiklah, ayo kita lakukan ini. Kami ada janji dengan kepala instruktur untuk makan malam ini. Kebetulan kami punya mobil di sini, jadi Anda bisa ikut dengan kami. Pergi dan temui kepala instrukturmu hari ini. Apakah ada sesuatu yang tidak diperbolehkan? Qi Hao bertanya. Terutama, sialan mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Jika dia tahu bahwa dia akan menemui kepala instruktur misterius hari ini, dia tidak akan mengenakan seragam militer. Lagi pula aku harus berganti rok. Kapten Qi, menurutmu ini akan berhasil? Beritahu lokasinya. Aku akan kembali dan berganti pakaian dulu. Tidak akan lama, kata sialan sedikit malu. Tidak apa-apa, kamu tinggal mengaturnya sendiri. Aku akan segera mengirimkan alamatnya ke ponselmu. Kalau begitu aku akan merepotkan Kapten Qi. Hal-hal kecil. Di dalam villa. Saudara Chen, teleponmu berdering dan seseorang telah mengirimimu pesan. Lin Ruohan berkata dengan keras. Siapa yang mengirimkannya? Itu Qi Hao dan yang lainnya. Meski berhari-hari telah berlalu sejak kompetisi, Lin Ruohan masih memiliki kesan mendalam terhadap orang-orang di tim bayangan. Mereka memintaku untuk makan malam ini, maukah kamu pergi? Saya tidak akan pergi. Perusahaan masih memiliki banyak hal yang menunggu untuk saya tangani. Tolong bantu saya mengurusnya. Oke. Kemudian, Su Chen berpakaian dan keluar, menuju tempat yang disepakati. Mencicit. Di persimpangan dengan lampu lalu lintas, Su Chen merasa bosan dan menunggu lampu merah. Setelah warnanya berubah, dia menginjak pedal gas dan bergegas mendekat. Namun saat ini, sebuah Volkswagen Magotan merah melompat dari persimpangan di seberang. Mencicit. Tanda seru. Tanda seru. Melihat ada yang tidak beres, Su Chen segera memutar kemudi ke kiri, lalu menginjak rem dan menghentikan mobil. Namun mau tak mau, kedua mobil tersebut tetap saja saling tergores. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tahu cara mengemudi? Wanita di dalam Volkswagen berkata dengan marah. Su Chen sedikit mengernyit. Dia jelas menabrak mobilnya, apakah dia masih masuk akal? Namun begitu dia turun dari mobil, Su Chen mengetahui bahwa wanita itu sebenarnya adalah sialan. Itu sebenarnya kamu. Kata sialan dingin dengan alis terangkat.
Sungguh sial bertemu denganmu di sini. Biar ku beritahu, meski kekuatanku tidak sebaik milikmu, harap diingat bahwa suatu hari nanti aku akan membalas dendam ini padamu. Su Chen terdiam beberapa saat dan berkata, kamu mungkin tidak memiliki harapan dalam hidup ini, jadi berhentilah bermimpi. Jangan terlalu sombong di sana. Saat aku bergabung dengan tim bayangan di masa depan dan meningkatkan kekuatanku, kamu akan terlihat bagus. Bergabung dengan bayangan. Ini sedikit di luar dugaan Su Chen. Saya tidak menyangka sialan punya rencana seperti itu. Jika kamu ingin bergabung dengan Sadok, kamu tidak memenuhi syarat, kata Su Chen perlahan. Terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Kata sialan dengan mata yang indah. Lalu siapa yang memiliki keputusan akhir? Kepala instruktur bayangan. Wajah Su Chen penuh garis-garis gelap. Wanita ini benar-benar bodoh. Kenapa, tidak ada yang ingin kamu katakan? Melihat Su Chen berhenti berbicara, sialan menjadi sangat sombong. Sudah kubilang, kamu sebaiknya berhati-hati denganku di masa depan, kalau tidak aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Terbelakang. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Sialan segera berbalik. Meski mobilnya tergores, itu hanya sedikit cat yang hilang dan tidak mempengaruhi pengendaraan. Setelah masuk ke dalam mobil, sialan menginjak pedal gas. Meski syarat untuk bergabung dengan tim bayangan sangat menuntut, dan kemampuannya saat ini masih kurang, di hadapan kepala instruktur, selama dia menunjukkan sikap yang baik dan semangat kerja keras, dia pasti setuju untuk bergabung. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Melihat sialan pergi, Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Saya tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan IQ sialan. Dia adalah kepala instruktur Sadok, dan dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri. Kamu sudah gila. Melihat arlojinya, Su Chen menyadari bahwa sudah hampir waktunya, jadi dia berkendara menuju tempat yang disepakati. Hotel Internasional Wangjiang. Melihat plakat terang benderang di atas, Su Chen menghela nafas, berbalik dan berjalan ke toko bernama Kaki Domba Panggang Lilau Liu. Bab 418. Dengan gaji Qi Hao, Su Chen tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa mentraktirnya sesuatu yang baik. Saya hanya tidak menyangka hal itu akan begitu membumi. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan mengundang mereka. Ini bisa dianggap sebagai perbaikan pangan bagi mereka. Meskipun tokonya agak kecil, ada beberapa kamar pribadi di dalamnya. Menurut nomor kamarnya, Su Chen langsung berjalan. Pintu geser dibuka, dan semua orang dari tim bayangan ada di sini. Tapi yang mengejutkan Su Chen adalah selain Qi Hao dan yang lainnya, sialan juga ada di sini. Wah, kamu benar-benar dihantui, apa yang kamu lakukan di sini? Sebelum Qi Hao bisa mengatakan apapun, sialan langsung berdiri, dengan kemarahan tertulis di wajahnya. Aku masih ingin bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk makan malam bersama orang-orang dari tim bayangan. Cepat keluar dan jangan mempengaruhi minat makan kami. Aku bisa menemuimu di mana saja. Sungguh mengecewakan. Mereka memintaku datang ke sini untuk makan. Bahkan jika mereka harus pergi, orang itu pasti kamu, kata Su Chen dengan tenang. Haruskah aku pergi? Ekspresi sialan menjadi dingin. Apakah kamu salah? Kapten Qi dan aku sama-sama dari wilayah militer. Kita bersama. Kamu masih seorang mahasiswa yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana kamu bisa begitu malu untuk menunjukkan gigimu di sini? Kata sialan dengan wajah dingin. Semakin sialan memikirkannya, dia semakin marah. Anda bisa bertemu dengannya saat Anda mengikuti pelatihan militer. Anda bisa bertemu dengannya jika Anda datang untuk makan malam. Saya benar-benar tidak melihat almanak ketika saya keluar. Suasana hatinya yang baik dirusak olehnya. Kalau begitu tanyakan pada Qi Hao siapa aku. Aku tidak peduli siapa kamu, cepat keluar dari sini. Kami sedang menunggu kepala instruktur Sadou datang untuk makan malam. Jangan menghalangi. Saya kepala instruktur Sadou. Kamu berasal dari bayangan. Sialan tercengang, dia tidak menyangka Su Chen akan mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu bercanda? Kamu seorang mahasiswa, bagaimana kamu bisa menjadi kepala instruktur Sadok? Sialan. Kata Qi Hao. Kapten Qi, ada apa? Dia memang kepala instruktur Sadok kami. Anda salah paham. Ledakan. Sialan hanya merasa seolah ada sesuatu yang meledak di benaknya. Qi, Kapten Qi, apa yang kamu katakan, dia adalah kepala instruktur Sadok? Ya, tidak ada keraguan tentang itu. Sialan sudah bingung dan pikirannya kosong. Baginya, dampak seperti ini seperti percikan api yang menghantam bumi. Sekarang kamu harus tahu identitasku, kata Su Chen ringan. Sialan berdiri di sana, sangat malu. Saya selalu bermimpi untuk bergabung dengan tim bayangan dan menjadi salah satu dari mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka akan berbicara kasar di depan pejabat utama mereka. Dan dia benci mengancam orang lain. Biarpun itu hanya tamparan di wajah, itu tidak akan datang secepat itu. Wajah sialan memerah dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi pemandangan di depannya. Saya masih tidak mengerti mengapa dia begitu kuat. Sekarang semuanya masuk akal. Dia adalah kepala instruktur Sadok, akan aneh jika dia tidak kuat. Melihat suasana di dalam kotak agak canggung, Qi Hao tersenyum dan berkata,
Bos, kamu di sini, cepat duduk dan makan, kalau tidak kaki domba akan dingin. Tidak peduli apapun, Sialan adalah seorang wanita, dan Su Chen tidak terlalu peduli padanya. Kalau tidak, kamu akan terlihat seperti ayam. Setelah makan sebentar, Qi Hao melirik Sialan dan berbisik. Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan tim bayangan? Sekarang kamu bisa memberitahu bos kami tentang hal itu. Jika dia setuju, pasti tidak akan ada masalah dengan ketua lama. Sialan sedang memegang gelas anggur di tangannya. Dia ingin bersulang untuk Su Chen, tetapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia merasa sangat malu. Apalagi saat latihan militer, saya masih membentaknya. Ini hanyalah unjuk kekuatan di depan Guan Gong, tidak melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Instruktur umum Su, saya menawarkan segelas anggur ini dan meminta maaf atas kelakuan saya sebelumnya. Sialan memegang gelas anggur dan berkata dengan tulus. Kendalikan amarahmu mulai sekarang. Jika kamu bertemu orang lain, kamu tidak akan seberuntung itu. Saya mengerti, Instruktur Su. Su Chen tidak menganggap rangkaian episode ini terlalu serius. Tidak peduli apapun, Sialan pada dasarnya bagus. Dia tidak perlu memegang kuncirnya. Instruktur Jenderal Su, Anda sudah mengatakan bahwa Anda tidak peduli dengan hal-hal itu sebelumnya. Sekarang saya ingin melamar bergabung dengan tim bayangan. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Meskipun kekuatan saya tidak sebaik Kapten Qi dan yang lainnya, saya pasti akan bekerja keras di masa depan. Latihan, Anda tidak akan mempermalukan tim bayangan. Mengenai masalah ini, Du Amo telah menanyakan pendapat Su Chen sebelumnya. Apakah kita perlu menambahkan satu atau dua pemain wanita ke tim bayangan? Bagaimanapun, tujuan keberadaan tim bayangan adalah untuk melakukan beberapa tugas khusus, bukan untuk bersaing dengan orang-orang seni bela diri lainnya. Jadi dalam beberapa situasi tertentu, anggota tim perempuan sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Oleh karena itu, Su Chen tidak langsung menolak Sialan. Karena dalam hal ini bakat bukanlah hal yang terpenting. Pada level mereka saat ini, mereka belum mencapai level bakat. Yang terpenting adalah memiliki ketekunan. Berdasarkan situasi Anda saat ini, Anda masih beberapa level di belakang tim bayangan. Saya akan memberi Anda waktu 3 bulan untuk inspeksi. Selama periode ini, Anda dapat berlatih dengan tim bayangan. Jika setelah 3 bulan, Anda masih mencapai level tersebut. Jika kamu tidak memenuhi standar kami, maka aku tidak dapat memilikimu. Kata-kata Su Chen membuat Sialan senang. Meski tidak langsung disetujui untuk bergabung, namun ia diberi kesempatan. Ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Sialan diam-diam bersumpah akan menggunakan 3 bulan ini untuk berlatih keras. Selama kamu menjadi lebih kuat, kamu akan mampu menangani masalah keluarga. Untuk tindak lanjutnya, pergilah ke wakil kepala instruktur tim bayangan, Gao Tenggara, dan dia akan mengaturnya untukmu. Saya tahu, terima kasih, Kepala Instruktur Su. Sambil berbicara, Sialan berdiri dan membungkuk kepada Su Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jangan ucapkan terima kasih. Berlatihlah keras mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Su Chen melihat sekeliling dan bertanya, mengapa Gao Tenggara tidak ada di sini? Bos, dia ditahan oleh pemimpin keamanan area dan diminta untuk tinggal dan memandu pekerjaan sendirian, tapi dia hanya menelepon saya dan mengatakan dia akan tiba di sana sebentar lagi. Kalau begitu, abaikan saja dia sekarang dan makan dulu. Baiklah, Bos Su, saya ingin bersulang untuk Anda dengan segelas anggur ini. Saat ini, sosok dengan alis menyeramkan muncul di luar restoran. Dan Su Chen juga mengenal orang itu, Huang Pingcuanlah yang telah diberi pelajaran olehnya sebelumnya. Mungkinkah Su Chen sedang makan di dalam? Memikirkan hal ini, senyuman dingin muncul di wajah Huang Pingcuan. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat seperti ini, jadi ayo bersenang-senang denganmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Huang Pingcuan berbalik dan berjalan ke Hotel Wang Jiang di sebelahnya. Kesempatan ini hanya sekali seumur hidup, dan dia tidak mau melewatkannya lagi. Bab 419. Pingcuan, kenapa kamu ada di sini? Hari ini adalah hari ulang tahun Paman Lu. Ada banyak masalah besar di sini. Kita adalah tuan rumah pesta ulang tahun ini. Akan sangat buruk jika kita membuang-buang waktu. Adik perempuan Huang Pingcuan, kata Huang Yuji. Kak, aku sudah lama berada di sini, tapi aku baru saja melihat seseorang di luar, jadi aku sedikit tertunda. Huang Yuji tampak curiga dan berkata, aku melihat ada yang salah dengan ekspresimu. Siapa yang kamu temui di luar? Su Chen, kata Huang Pingcuan dengan kebencian. Dia menamparkan wajahnya 2 kali berturut-turut, sehingga dia terlalu malu untuk pergi ke sekolah. Dia belum menelan bau mulut ini. Kamu benar-benar melihat Su Chen. Saat nama Su Chen disebutkan, ekspresi Huang Yuji menjadi sangat marah. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di mal terakhir kali dalam hidupnya. Ya, aku yakin orang itu adalah dia tidak mungkin salah. Huang Yuji memutar matanya dan berbisik. Baiklah, adik, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ayo masuk dulu. Hari ini adalah ulang tahun Paman Lu yang ke-80. Ayo masuk dulu. Jangan tunda urusan kita karena bajingan Su Chen itu.
Kakak, bagaimana jika orang itu pergi di tengah jalan, kata Huang Pingcuan dengan gugup. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Bagus. Ketika keduanya kembali ke kotak, kotak itu sudah penuh dengan orang. Selain anggota keluarga dekat keluarga Huang, ada lebih dari 20 orang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang lanjut usia, dan mereka semua mengenakan kemeja gua dan berpakaian aneh, tidak seperti pebisnis. Duduk di dalam meja bundar besar adalah dua orang yang sangat menarik perhatian. Salah satunya berusia lebih dari 70 tahun, mengenakan kemeja gua merah, dengan senyuman di wajahnya. Nama lelaki tua itu adalah Lu Haifeng, dia adalah lelaki kuat di puncak alam transformasi dan juga pemuja keluarga Huang. Di sebelah Lu Haifeng, ada seorang pria parubaya berusia 50-an duduk. Nama pria itu adalah Huang Guangjun, dia adalah kepala keluarga Huang dan ayah dari Huang Pingcuan dan Huang Yuji. Pingcuan, Yuji, kamu kelihatannya tidak begitu baik. Apa terjadi sesuatu? Bisik Huang Guangjun. Tidak apa-apa. Huang Pingcuan dengan cepat menyangkalnya. Mengenai fakta bahwa dia dan saudara perempuannya ditampar wajahnya, dia tidak ingin ayahnya tahu. Suatu hal yang memalukan, mereka hanya ingin mencari seseorang untuk menyelesaikannya sendiri. Terlebih lagi, jika ayahku mengetahui hal ini, dia pasti akan dimarahi dan diintimidasi 2 kali oleh bocah nakal tanpa alasan. Ini pasti akan mempermalukan keluarga Huang. Salah satu dari kalian adalah putraku dan yang lainnya adalah putriku. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu masih ingin menyembunyikannya dariku? Ayo, ceritakan padaku apa yang terjadi. Keduanya saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Saat ini, tidak mungkin lagi menyembunyikannya. Pingcuan, Yuji, apa yang terjadi? Beritahu Paman Lu. Jika seseorang menindasmu, Paman Lu sendiri yang akan mengambil keputusan untukmu. Duduk di kursi utama, Lu Haifeng berkata sambil tersenyum. Kemudian, Huang Pingcuan menceritakan apa yang terjadi. Patah. Lu Haifeng berdiri sambil menamparkan koper itu, wajahnya penuh amarah. Seorang bocah nakal sebenarnya telah menindas keluarga Lu. Tidakkah menurutmu aku, Menteri Besar keluarga Lu, telah dianggap serius? Paman Lu, hanya karena dia anak nakal, jika kamu menghadapinya, tanganmu akan kotor, jadi kami menahan diri dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Huang Pingcuan berkata sedikit malu. Jika Menteri Besar angkat bicara dalam masalah ini, maka Su Chen pasti akan mati. Tapi jika kamu melakukan ini, wajahmu akan hilang. Bagaimanapun, Su Chen hanyalah bajingan kecil. Puan Lu, saya sarankan agar kita mengadakan pesta ulang tahun ini nanti. Karena hal sebesar ini telah terjadi, saya sarankan agar kita menangani anak itu dulu. Di meja makan, kata seorang lelaki tua botak. Benar, menurutku juga begitu. Di negara besar ini, Zonghai, ada orang yang berani menindas keluarga Huang. Ini sama sekali tidak menganggap serius saudara kita Lu. Tidakkah dia tahu bahwa keluarga Huang dipimpin oleh Lu? Apakah kakakku melindungiku? Kata seorang pria parubaya berusia 50-an. Haha, itulah yang ada dalam pikiranku. Kamu secara terang-terangan menindas keluarga Huang kami. Hal seperti ini tidak akan pernah bisa ditoleransi. Lu Haifeng mendengus dingin. Karena setiap orang mempunyai niat ini, silakan ikut dengan kami, kata Huang Guangjun. Masalah saudara Lu adalah urusan kita. Jika hal seperti ini terjadi, kita pasti akan melakukannya. Nak, kamu baru saja mengatakan bahwa anak laki-laki itu sedang makan di restoran sebelahnya, kan? Benar, kita makan di sana. Kalau begitu, kita bisa pergi ke sana dulu dan menggunakan darah anak itu untuk membuat Tuan Lu bahagia. Ayah, aku akan memimpin jalan untukmu. Meski sedikit enggan, wajah Huang Pingcuan sudah menunjukkan kegembiraan. Meskipun dia akan dimarahi oleh ayahnya setelahnya, pada saat ini, dia bisa mendapatkan kembali wajahnya. Huang Pingcuan tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya ketika dia memikirkan Su Chen berlutut dan memohon belas kasihan. Sekelompok besar orang, dipimpin oleh Huang Pingcuan, keluar dari Hotel Wangjiang. Kami pergi ke hotel tempat Su Chen dan yang lainnya menginap. Saat ini, Su Chen dan yang lainnya sedang bersenang-senang makan dan membuat banyak keributan. Berderit. Saat beberapa orang sedang bersulang dan berbaur, mereka tiba-tiba melihat pintu kotak dibuka. Saya menemukan sekelompok besar orang menerobos masuk. Itu kamu. Melihat Huang Pingcuan dan Huang Yuji, ekspresi Su Chen langsung berubah dingin. Saya tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Haha, Su Chen, aku tidak menyangka kita akan kembali ke sini, dan kamu bahkan tidak memikirkannya. Jika kamu memprovokasiku, Huang Pingcuan, aku akan melepaskanmu begitu saja. Terakhir kali aku memintamu untuk menamparkan kalian masing-masing 100 kali, sepertinya ingatanmu tidak panjang sama sekali. Ingatan panjang. Huang Pingcuan berkata dengan dingin. Aku tahu kamu kuat, tapi apa gunanya menjadi kuat? Aku melihat orang di sebelahku. Ini adalah pemuja hebat keluarga Huang kita, seorang seniman bela diri terkenal, dan dia juga orang kuat di tingkat puncak. Alam transformasi. Sekarang kamu tahu, apakah kamu takut? Saudaraku, kamu hanya berbicara tentang kultivator seni bela diri.
Bagaimana orang biasa seperti mereka bisa tahu betapa kuatnya Paman Lu? Menurutku kamu harus lebih spesifik. Huang Yuji berkata dengan marah dari samping. Kakak, apa yang kamu katakan masuk akal. Lagi pula dia akan segera menjadi anjing mati, jadi mari kita perkenalkan dia dengan benar. Setelah berbicara, Huang Pingcuan tersenyum dan berkata, Su Chen, sejujurnya, kekuatan para kultivator seni bela diri telah melampaui jangkauan orang biasa. Apakah Anda melihat tembok di belakang kami? Hanya dengan satu ketukan, mereka dapat dengan mudah menembusnya, bahkan pasukan khusus di dalam wilayah militer, ada ratusan dari mereka, tidak ada yang bisa menjadi lawan mereka. Bab 420. Ledakan. Saat Huang Pingcuan selesai berbicara, Lu Haifeng mengangkat tangannya. Di belakangnya, tembok setebal lebih dari 20 cm tiba-tiba hancur dan membuat lubang. Itu seperti tembok itu, seperti balok tahu. Rentan. Perubahan mendadak membuat takut pengunjung di luar kotak dan mereka segera melarikan diri. Su Chen, pernahkah kamu melihat ini? Inilah kekuatan seorang seniman bela diri. Hari ini adalah hari kematianmu. Itu hanya sampah, kata Su Chen dengan tenang. Wah, kamu gila. Banyak sekali dari kita di sini, dan kamu masih bisa makan dengan aman. Menurutku kamu takut setengah mati. Kata teman kultivator seni bela diri Lu Haifeng. Haha, tentu saja, aku secara alami ketakutan. Huang Pingcuan tertawa. Saudaraku, kita punya banyak orang di sini. Tolong perkenalkan padanya siapa orang-orang ini. Jangan menjadi pembunuh yang tidak adil di masa depan dan bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya, kata Huang Yuji. Benar. Lagi pula dia akan mati hari ini, jadi aku akan memperkenalkannya padanya. Huang Pingcuan mengalihkan pandangannya ke Su Chen dan berkata sambil tersenyum. Su Chen, aku punya banyak waktu hari ini, jadi aku akan bermain denganmu perlahan-lahan. Orang di sebelah saya adalah pemimpin sekte dari sekte Zonghai Wudi, Tuan Jin Changxing. Ini adalah tetua agung dari sekte Zonghai Jingtian, Tuan Xuan Pingzeng. Ini adalah pemimpin sekte dari sekte Zonghai Luoxia, Tuan Wu Ziping. Ini adalah tetua kedua dari sekte Zonghai Donglin, Tuan Ning Yongde. Satu demi satu, Huang Pingcuan memperkenalkan lebih dari 20 orang yang hadir. Su Chen, kamu telah melihat bahwa ini adalah teman paman Lu saya, dan mereka juga merupakan koneksi dan warisan keluarga Huang kami. Jika Anda memprovokasi keluarga Huang kami, Anda akan memprovokasi keberadaan yang menakutkan. Dan yang menantimu adalah kematian. Patah. Qi Hao menamparkan meja, wajahnya penuh amarah. Keluarga Huang yang luar biasa. Kamu telah membawa begitu banyak orang ke sini. Kamu sangat agung. Hah. Pejuang kekuatan batin. Lu Haifeng sedikit terkejut saat melihat angin kencang keluar dari tubuh Qi Hao. Nak, tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri untuk meneriaki keluarga Huang kami. Aku tidak menyangka kamu memiliki teman pejuang di sisimu. Itu benar-benar mengejutkanku. Karena ini di luar dugaanmu, cepat pergi dari sini dan jangan menghalangi kami untuk makan di sini. Haha nak, kamu sudah tahu kekuatanku. Aku berada di puncak alam transformasi, tapi kamu hanyalah seorang pejuang batin. Aku benar-benar ingin tahu, kepercayaan diri apa yang harus kamu teriakkan padaku. Apakah kepercayaan diri ini cukup? Patah. Qi Hao melemparkan kartu identitas militernya ke atas meja, dan keluarga Huang tercengang. Tak satu pun dari mereka mengharapkannya. Pemuda berwajah gelap ini ternyata seorang mayor. Di samping itu, anggota tim bayangan lainnya juga mengeluarkan kartu identitas militer mereka dan menunjukkannya di depan keluarga Huang. Pemandangan seperti itu agak tidak terduga bagi keluarga Huang. Terutama Huang Pingcuan dan Huang Yuji. Mereka tidak dapat membayangkannya. Su Chen sebenarnya punya teman di wilayah militer. Ini agak sulit untuk ditangani. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak pernah mengira sebelumnya bahwa dia memiliki koneksi seperti itu, kata Huang Pingcuan dengan malu. Ekspresi Huang Guangjun serius, lalu dia berkata, jangan khawatir, keluarga kita juga memiliki beberapa koneksi di bidang militer. Itu hanya beberapa jurusan. Mereka tidak akan berdampak apapun pada keluarga Huang kita. Teruslah melakukannya. Kamu sangat berani. Teriak Qi Hao Li. Dasar prajurit Bao, berhentilah membentakku. Sudah kubilang, jika kamu mengacaukan keluarga Huang kita, inilah nasib yang pantas dia terima. Para tamu yang terhormat, saya akan meninggalkan anak ini di depan Anda untuk diurus. Anda. Oke, berhenti bicara. Jika anjing itu tidak memukulmu, tidak akan sakit. Jangan bicara omong kosong pada mereka. Haha, Su Chen, kamu tahu situasi saat ini dan tahu bahwa kamu pasti akan mati hari ini, jadi kamu berinisiatif mengirimku ke rumahmu. Sejujurnya, aku sangat mengagumi keberanianmu. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Su Chen berkata dengan tenang. Oke, karena kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku tidak akan berbicara omong kosong kepadamu dan bersiap menunggu kematian. Saat ini, Lu Haifeng berkata, Lao Jin, dia berani memprovokasi keluarga Huang kita karena keahliannya. Hari ini adalah hari ulang tahunku, dan aku tidak ingin tanganku berlumuran darah, jadi aku akan membiarkanmu melakukannya untukku. Tidak masalah, saudara Lu.
kata Jin Changxing sambil menggerakkan pergelangan tangannya. Lakukan dengan bersih, jangan sampai darah berceceran kemana-mana. Tidak masalah. Begitu dia selesai berbicara, tangan besar Jin Changxing yang layu mengulurkan tangan ke arah Su Chen. Langsung ke lehernya. Jika kamu tertangkap, kamu pasti akan mati. Tapi orang yang berdiri di hadapannya adalah Su Chen. Dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Su Chen. Su Chen dengan sempurna menghindari serangan Jin Changxing dengan satu sisi tubuhnya, lalu meraih lengannya dan menariknya. Ah! Jeritan terdengar. Mata Jin Changxing memutih dan dia pingsan. Bagaimana ini mungkin? Mata tua Lu Haifeng melebar, dia tidak menyangka sama sekali. Jin Changxing sebenarnya dibunuh seketika olehnya. Pantas saja dia punya koneksi yang kuat. Ternyata dia juga punya kekuatan. Di antara lebih dari 20 orang ini, kekuatan Jin Changxing dianggap lebih unggul. Tindakan Su Chen membuat orang-orang itu ketakutan dan tidak berani meneriakinya. Saudara Lu, anak ini sangat kuat. Kami mungkin bukan lawannya. Saya khawatir kami membutuhkan Anda mengambil tindakan untuk menghadapinya. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Awalnya aku tidak ingin mengambil tindakan, tapi dalam situasi ini, aku mau tidak mau mengambil tindakan. Ya, Paman Lu, kamu sendiri yang harus mengambil tindakan. Lu Haifeng berdiri, mengenakan jubah merah tanpa angin, memamerkan semua kekuatan prajurit Huajin. Jika kamu bisa mengalahkan Jin Changxing, kamu pasti telah mencapai alam transformasi. Tapi izinkan aku memberitahumu, aku, Lu Haifeng, telah mencapai puncak alam transformasi. Bukan hanya aku hanya selangkah lagi dari Raja Bela Diri ya ampun, tapi di usiamu, aku bahkan belum mendekatinya. Kamu mungkin lawanku, aku janji, besok adalah peringatan kematianmu. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Su Chen berkata dengan ringan. Jika kamu ingin hidup beberapa hari lagi, segera keluar dari sini, jika tidak, nasibmu akan tertinggal di sini. Su Zi tidak bisa diajarkan. Kekuatanku berada di luar imajinasimu. Ledakan. Energi Gang Feng yang kuat keluar, dan Lu Haifeng bergegas menuju Su Chen. Patah. Su Chen menyerang dengan sangat cepat, dan menamparkan wajah Lu Haifeng dengan tamparan keras. Telepon lewat. Lu Haifeng langsung memukul meja di samping. Ditutupi dengan alkohol dan dalam kondisi yang menyedihkan. Kamu benar-benar mengalahkan Paman Lu. Bersambung.